Hai hai hai, jumpa lagi di channel Mari Belajar Bersama. Bagaimana? Apakah kalian sudah siap belajar? Jika sudah siap, kalian jangan lupa subscribe dan like video ini ya. Oke. Pada video kali ini, kita akan belajar tema 2, subtema 3, dan pembelajaran ketiga. Kita langsung saja ke materinya. Lomba tenis meja cilik kembali digelar. Beni mewakili sekolahnya. Nah, perhatikan pada gambar. Situ Beni mewakili sekolahnya dalam lomba tenis meja cilik. Kira-kira apa cerita yang cocok untuk gambar di atas? Jawabannya, cerita yang cocok untuk gambar di atas adalah tentang lomba tenis meja. Berikutnya, bacalah teks berikut ini dengan cermat. Lomba tenis meja cilik. Lomba tenis meja cilik kembali digelar. Lomba dilakukan antar kelas 2 SD sekecamatan. Beni mewakili sekolahnya. Lomba dilaksanakan di sekolah Beni. Ia mendapatkan dukungan dari teman dan gurunya. Beberapa teman Beni seperti Udin, Edo, Lani, Siti, Dayu, dan Mei memberikan dukungan kepada Beni dari tribun. Teman Beni didampingi oleh guru kelasnya. Beni menangkis serangan dari lawan mainnya. Bola pingpong hampir saja mendarat di bat Beni. Sementara ini, lawan mainnya sedang bersiap-siap menangkis balik serangan dari Beni. Ketika Beni melepaskan serangan balik, langsung ditangkis balik oleh lawannya dengan gagah. Namun, bola pingpong menyangkut di net. Poin untuk Beni. Ia menang. Apa isi teks bacaan di atas? Jawabannya, isi teks bacaan di atas adalah menceritakan tentang Beni yang mewakili sekolah untuk ikut lomba tenis meja cilik dan ia memenangkan perlombaan itu. Berikutnya, diskusikan dengan temanmu makna kata-kata berikut. Nah, yang pertama ada kata tribun. Maknanya adalah tempat yang agak tinggi untuk tempat duduk para penonton. Yang kedua, ada kata bat. Maknanya alat yang digunakan untuk memukul bola pada tenis meja. Yang ketiga, ada kata net. Maknanya jaring yang dibuat untuk bermain bulu tangkis, tenis, dan tenis meja. Nah, yang keempat, poin. Maknanya skor berupa angka yang diperoleh pemain. Dan yang kelima, ada kata cilik yang artinya kecil. Berikutnya, buatlah kalimat dengan kata-kata di atas. Yang pertama, tribun. Kalimat yang dapat dibuat contohnya, Lani menonton pertandingan tenis dari tribun. Yang kedua, kata bat dapat dibuat kalimat menjadi Beni memukul bola pingpong menggunakan bat. Kata yang ketiga, net, dapat dibuat kalimat menjadi pukulan bola pingpong lawan menyangkut di net. Kemudian kata yang keempat, poin, dapat dibuat kalimat menjadi Deni menang dengan poin yang tinggi. Kata yang kelima, cilik, dapat dibuat kalimat menjadi
Benny adalah pemain tenis meja cilik. Lakukanlah pengamatan sederhana berikut. Alat dalam bermain tenis meja. Alat dan bahan, bat, net, meja, dan bola pingpong. Petunjuk, sediakan alat dan bahan. Amatilah bahan satu persatu. Isilah titik-titik di bawah. Nah, hasil pengamatan. Yang pertama, nama benda, bat. Ciri-ciri benda, keras, terbuat dari kayu dan karet. Hasil pengamatan yang kedua, nama benda, net. Ciri-ciri benda, berbentuk seperti jaring. Hasil pengamatan yang ketiga, nama benda, meja. Ciri-ciri benda, keras, dan terbuat dari kayu. Hasil pengamatan yang keempat, nama benda, bola pingpong. Ciri-ciri benda, berbentuk bulat terbuat dari plastik. Berdasarkan pengamatan dapat disimpulkan bahwa setiap benda memiliki bentuk yang berbeda-beda. Perhatikan percakapan berikut. Banyak skor yang diperoleh Benny sejak babak penyisihan sampai akhir permainannya adalah 45 poin. Jika Benny melalui babak penyisihan, semifinal, dan final, berapakah skor yang diperoleh Benny setiap babak? Benny memiliki 45 poin. Dia melewati 3 babak. Artinya 45 dikurang 3, 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 dikurang 3 sama dengan 0. 45 dibagi 3 sama dengan 15. Jadi, skor yang diperoleh Benny setiap babak adalah 15 poin. Selesaikan soal berikut dengan teliti. Perusahaan mengirim net 4 kali berturut-turut ke sekolah yang berbeda sebanyak 44. Berapa banyak net yang dibeli tiap sekolah apabila banyaknya net untuk tiap sekolah sama? Jawabannya 44 dibagi 4 sama dengan 44 dikurang 4 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 sama dengan 0. Atau 44 dibagi 4 sama dengan 11. Jadi, banyak net yang dibeli tiap sekolah adalah 11 net. Soal yang kedua. Usai perlombaan, 36 bat dimasukkan ke dalam keranjang. Bat muat dalam 9 keranjang sama banyak. Berapakah banyak bat dalam setiap keranjang? Jawabannya 36 dibagi 6 sama dengan 36 dikurang 6 dikurang 6 dikurang 6 dikurang 6 dikurang 6 dikurang 6 sama dengan 0. Atau 36 dibagi 6 sama dengan 6. Jadi banyak net dalam setiap keranjang adalah 6 net. Soal yang ketiga. Perusahaan meja tenis memiliki stok meja tenis sebanyak 35 meja yang dibuat selama seminggu penuh. Berapa banyak meja tenis yang dibuat dalam sehari? Jawabannya 35 dibagi 7
7 itu didapat selama 1 minggu. Ingat ya, 1 minggu ada 7 hari. Makanya di sini 35 dibagi 7. Sama dengan 35 dikurang 7, dikurang 7, dikurang 7, dikurang 7, dikurang 7 sama dengan 0. Atau 35 dibagi 7 sama dengan 5. Jadi banyak meja tenis yang dibuat dalam sehari adalah 5 meja. Nomor 4. Persediaan bola pingpong untuk lomba sebanyak 48 bola pingpong. Bola pingpong dimasukkan ke dalam 6 kotak. Berapa banyak bola pingpong dalam tiap kotak? Jawabannya 48 dibagi 6 sama dengan 48 dikurang 6 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 sama dengan 0. Atau 48 dibagi 6 sama dengan 8. Jadi banyak bola pingpong dalam tiap kotak adalah 8 bola. Soal yang kelima. Tribun barat terdiri atas 32 tempat duduk. Tiap baris terdiri atas 8 tempat duduk. Berapakah banyak baris di tribun barat? Jawabannya 32 dibagi 8 sama dengan 32 dikurang 8 dikurang 8 dikurang 8 dikurang 8 sama dengan 0. Atau 32 dibagi 8 sama dengan 4. Jadi banyak baris di tribun barat adalah 4 baris. Berikutnya, kepala sekolah punya banyak tiket. Bantulah kepala sekolah membagi tiket lomba tenis ke beberapa siswa. Berikut datanya. Nomor 1, 25 dibagi 5 sama dengan 25 dikurang 5 dikurang 5 dikurang 5 dikurang 5 dikurang 5 sama dengan 0. Atau 25 dibagi 5 sama dengan 5. Soal yang kedua, 27 dibagi 9 sama dengan 27 dikurang 9 dikurang 9 dikurang 9 sama dengan 0. Atau 27 dibagi 9 sama dengan 3. Soal yang ketiga, 28 dibagi 4 sama dengan 28 dikurang 4 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 sama dengan 0. Jadi 28 dibagi 4 sama dengan 7. Soal yang keempat, 30 dibagi 5 sama dengan 30 dikurang 5 dikurang 5 dikurang 5 dikurang 5 dikurang 5 dikurang 5 sama dengan 0. Atau 30 dibagi 5 sama dengan 6. Soal yang kelima, 42 dibagi 6 sama dengan 42 dikurang 6 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 sama dengan 0. Atau 42 dibagi 6 sama dengan 7. Soal berikutnya, nomor 6. 36 dibagi 4 sama dengan 36 dikurang 4 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 sama dengan 0. 36 dibagi 4 sama dengan 9. Soal yang ketujuh, 45 dibagi 9 sama dengan 45 dikurang 9 dikurang 9 dikurang 9 dikurang 9
dikurang 9 sama dengan 0. Atau 45 dibagi 9 sama dengan 5. Nomor 8. 49 dibagi 7 sama dengan 49 dikurang 7 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 sama dengan 0. Atau 49 dibagi 7 sama dengan 7. Nomor 9. 52 dibagi 4 sama dengan 52 dikurang 4 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 sama dengan 0. Atau 52 dibagi 4 sama dengan 13. Nomor 10. 54 dibagi 6 sama dengan 54 dikurang 6 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 sama dengan 0. Atau 54 dibagi 6 sama dengan 9. Selanjutnya, isilah titik-titik berikut dengan bilangan yang tepat. Nah, nomor 1 adalah contohnya. Jadi kalian bagi bilangan yang di ruas kiri dengan bilangan yang di ruas kanan. Hasilnya itu adalah yang di atas. Jadi kalian harus membagi biar hasilnya adalah 2. Seperti yang nomor 1. Contohnya, 12 dibagi 6 sama dengan 2. 14 dibagi 7 sama dengan 2. 16 dibagi 8 sama dengan 2. 18 dibagi 9 sama dengan 2. Kita langsung saja ke soal. Nah, pada soal nomor 2, kalian bagi bilangan yang sebelah kiri dengan bilangan yang di sebelah kanan. Atau bilangan berapa dibagi dengan bilangan berapa supaya menghasilkan 4. Yang pertama, 28 dibagi 7 sama dengan 4. 32 dibagi 8 sama dengan 4. 16 dibagi 4 sama dengan 4. 40 dibagi 10 sama dengan 4. Soal yang kedua. Bilangan berapa dibagi dengan bilangan berapa supaya menghasilkan 5? Yang pertama, 30 dibagi 6 sama dengan 5. 20 dibagi 4 sama dengan 5. 10 dibagi 2 sama dengan 5. 15 dibagi 3 sama dengan 5. Soal berikutnya. Bilangan berapa dibagi dengan bilangan berapa supaya menghasilkan 6? Yang pertama, 24 dibagi 4 sama dengan 6. 18 dibagi 3 sama dengan 6. 36 dibagi 6 sama dengan 6. 12 dibagi 2 sama dengan 6. Soal berikutnya. Bilangan berapa dibagi dengan bilangan berapa supaya menghasilkan 7? Yang pertama, 14 dibagi 2 sama dengan 7. 49 dibagi 7 sama dengan 7. 21 dibagi 3 sama dengan 7. 28 dibagi 4 sama dengan 7. Soal yang terakhir. Bilangan berapa dibagi dengan bilangan berapa agar menghasilkan 8? Yang pertama, 48 dibagi 6 sama dengan 8. 16 dibagi 2 sama dengan 8. 32 dibagi 4 sama dengan 8.
24 dibagi 3 sama dengan 8. Selanjutnya, cara menggunakan alat dan bahan menggambar. Yang pertama, buku gambar. Buku gambar digunakan sebagai tempat untuk menggambar. Yang kedua, ada karet penghapus. Karet penghapus digunakan sebagai alat untuk menghapus gambar yang salah. Yang ketiga, ada pensil warna. Pensil warna digunakan sebagai alat untuk mewarnai gambar. Berikutnya, pensil. Pensil digunakan sebagai alat untuk menggambar sketsa gambar. Yang terakhir, ada penggaris. Penggaris digunakan sebagai alat untuk membuat garis pinggir buku gambar dan membuat pola yang berbentuk garis lurus. Nah, itulah tadi cara menggunakan alat dan bahan menggambar. Oke, cukup sekian pembelajaran kita di video kali ini. Seperti biasa, ada satu kalimat motivasi untuk kalian. Sekarang malas belajar atau lusa siap-siap menjadi orang yang bodoh. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya dan bye-bye.